kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara, saya lagi ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah, Pak Kadis. Silakan Profesor Juli Qadir. Baik, selamat pagi Pak Anies dan Gus Abdul Muhaimin. Biasanya saya lagi pinggir jalan Caimin, tapi sekarang cawapres jadi Gus. Saya kebetulan bagian sosial, budaya dan kesejahteraan. Yang hadir di sini sebagian besar adalah guru yang rata-rata agak kurang sejahtera, plus dosen yang juga agak kurang sejahtera. Mereka tetap mau jadi guru, tetap mau jadi dosen, sekalipun terutama yang guru swasta dibayar 3 bulan sekali. Dan itu guru Muhammadiyah plus guru Nahdlatul Ulama. Sekarang adalah bagaimana tadi walaupun Pak Anies mengatakan tidak penting itu fiskal, duit tidak penting loh buat mereka itu. Karena kalau ke mall nggak bisa bayar pakai Bismillahirrahmanirrahim, harus pakai duit. Satu, bagaimana menyelesaikan guru-guru yang jumlahnya begitu banyak tapi bayarannya 3 bulan sekali. Plus dosen yang gajinya agak kurang dari sejahtera, kecuali yang profesor senior. Yang kedua adalah saya memilih budaya. Dulu ada Lekra dan Mani Kebu. Sekarang para aktivis budaya, pelaku kebudayaan itu nyaris tidak terkenal. Gimana ini akan dimunculkan? Misalnya kalau dulu kan jelas ya, ini yang budayawan kiri, budayawan kanan, budayawan tengah, budayawan yang macam-macam. Sekarang ini dianggap tidak jelas. Bagaimana ini supaya para pelaku budaya, para aktivis kebudayaan, para yang menggerakkan budaya di tingkat lokal, ada budaya NU, ini Gus Imin, ada budaya hadroh. Budaya hadroh oleh sebagian ini agak kurang internasional, padahal ada sekali kan budaya hadroh. Lalu budaya yang lain-lain, gimana ini biar supaya memiliki daya saing internasional? Tapi juga sebagian akan mengatakan ya budaya bolehlah, tapi tidak bertentangan dengan agama. Ya begitu. Kalau saya ya budayalah, agama agak sedikit lah, agama agak dipinggirkan sedikit. Saya begitu ya. Kalau saya begitu. Tapi ini karena pasangan dari Muhammadiyah dan dari NU, saya kira agak berbahaya kalau meninggalkan unsur keagamaan gitu. Kalau saya kan Muhammadiyah, tapi sekarang udah mulai tengahan ya. Saya udah mulai tengahan, Muhammadiyah tengahan. Udah diajak oleh Pak Sepuh sama Pak Ketua. Gimana ini memposisikan budaya yang pinggiran bisa menjadi punya daya saing internasional, tapi kemudian tidak mendistorsi hal-hal yang sifatnya. Terakhir adalah soal rumah sakit ini saya atau omnibus law kesehatan. Alhamdulillah banyak rumah sakit Muhammadiyah. Rumah sakit NU belum terlalu banyak, saya tahu. Tapi pesantren luar biasa banyak. Yang dibaca misalnya pondok ini adalah rumah sakit lah, kira-kira begitu. Gimana ini ada omnibus law yang menghantam habis? Ya. Muhammadiyah mau bikin rumah sakit internasional kelas, sampai hari ini tidak mendapatkan perizinan atau belum. NU mau membuat pesantren internasional, ya internasional, tapi judulnya pelaksanaannya belum. Ini bagaimana ya? Memungkinkan enggak omnibus law ini ditinjau ulang sehingga rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit NU, rumah sakit yang agak kecil-kecil itu mendapatkan posisi yang bagus. Karena kalau tidak, nanti kami tidak jadi mendukung saudara berdua. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini profesor yang agak provokator, jadi agak ngacamkan sedikit tadi.
Monggo Mas Anies cerita ini. Begini, Pak, yang terkait dengan kebudayaan ini. Kebudayaan ini dipandang sebagai sesuatu yang tumbuh berkembang, bukan sebagai sesuatu yang statis. Karena itu kita bukan hanya melestarikan budaya, melestarikan itu baik, tapi yang lebih baik lagi adalah mengembangkan budaya. Dengan begitu maka dia akan selalu relevan dengan zaman. Nah, kami melihat negara harus memandang kegiatan kebudayaan dari perspektif non komersial, dari perspektif non transaksional. Kegiatan kebudayaan itu harus dipandang sebagai kekayaan bangsa yang negara harus investasi supaya tumbuh berkembang. Semua pengeluaran menurut kami di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, di bidang kebudayaan tidak boleh dicatat sebagai biaya, bukan dicatat sebagai cost, tapi harus dicatat sebagai investasi. Itu cara pandangnya beda ketika dia dicatat sebagai investasi. Ketika dia dicatat sebagai investasi, karena itu kita memperhitungkan apa yang akan dihasilkan dari ini. Tapi kalau dia dicatat sebagai cost, maka kita akan selalu bisa mengurangi. Dan apa yang terjadi? Kita mengurangi dana untuk kebudayaan. Para seniman mengalami kesulitan sekali untuk berekspresi atas karya-karya seninya. Kenapa? Karena negara tidak hadir di situ, karena negara memandang itu sebagai biaya, dan biaya itu kalau bisa dihemat sebanyak mungkin. Tapi kalau investasi, bagaimana kita bisa menghasilkan dampak yang besar? Contohnya Korea Selatan, K-pop yang sekarang ini populer, itu hasil investasi pemerintah di awal 90-an. Awal 90-an negara memberikan fasilitas yang luar biasa sehingga seniman-seniman Korea itu berkarya dari mulai fasilitas tempat, biaya dan lain-lain. Tapi dampaknya baru dirasakan kapan? 2 dekade kemudian, ketika mereka menghasilkan karya-karya hebat dengan budaya Korea. Kami melihat Indonesia sangat mampu melakukan itu, tinggal negara harus mengalokasikan dana yang cukup. Jadi kami membayangkan, saya beri contoh aja, di Jakarta kita bangun Taman Ismail Marzuki. Yang hari ini kalau kita melihat Taman Ismail Marzuki, semua akan bisa bilang bahwa itu adalah sebuah fasilitas kebudayaan yang bisa membuat Indonesia tampil taraf internasional. Tapi tidak kalah penting, sanggar-sanggar dibiayai oleh pemerintah. Jadi kami bayangkan Pak, ke depan negara memberikan investasi yang lebih besar untuk bidang kebudayaan supaya para seniman, budayawan memiliki kelonggaran untuk berkarya karena dananya dibantu disiapkan oleh negara. Yang kedua, jangan ada pembatasan, biarkan ruang ekspresi itu dikerjakan oleh seniman budayawan. Negara membantu, tapi jangan negara yang terlibat kegiatan kebudayaan. Negara cukup menjadi fasilitator dan kita kolaborasi. Itu Pak yang terkait dengan kebudayaan. Dan yang